ada agenda pesantren kilat nggak? Ada, Tapi ikut enggak. Ide ikut. Ikut dong. Kalau misalnya di pesantren kilat itu isi isi acaranya apa aja sih, Dak? Itu tuh kayak acara kita tadarusan, terus kayak dikasih tausiah gitu loh tentang keagamaan apa enggak, kisah nabi. Udah gitu doang. Nanti kita kayak diadain kayak Lomba kayak azan gitu ya? iya, Terus kayak azan, baca surat pendek, pendek hafalan gitu ya. hafalan. Terus ada yang juga yang kayak Yang nulis kitab-kitab gitu, yang enggak, yang nulis itu apa ya? kaligrafi. Iya, kaligrafi. Oh iya. Kalau pesantren kilat itu sebulan full Ramadan apa beberapa minggu gitu? Kalau di sekolahan sih nggak sampai full kan, soalnya kita juga ada waktunya untuk libur sekolah, jadi kayak diberhentiin gitu. Tapi kalau misalnya di luar rumah bisa sampai satu full. Berarti sama di dekat rumah juga, apa sih, di sekolahan di dekat rumah juga kayak gitu kan ya, ngadain. Terus kalau misalnya pernah kayak ikut pengajian gitu nggak di rumahnya? Ikut kok. Pengajian kitab atau gimana? Pengajian biasa, tapi ya ada sih kalau bisa jadwalnya ada yang kita misalnya hari Senin baca kitab, hari Selasa itu kita baca Al-Quran, beda-beda kadang. Tidak, udah hatam berapa kali? Alhamdulillah kalau misalnya sehari 1 juz sih pasti bakal hatam. Kalau di masjid di dekat rumah itu nggak makanya kayak gitu, jadi kayak ngaji bareng-bareng gitu ya. Nah, ngaji bareng-bareng itu dibagi satu juz. Iya, biasanya Nah, gitu. sampai 30 ya. Jadi sehari langsung hatam gitu ya. Iya. Sehari langsung hatam. Selama bulan Ramadan kan ya gitu. Di Ida sama juga kayak gitu nggak? Sama, kadang kalau dari taklim itu ya kita emang dibagi-bagi, bisa sampai hatam 5 kali atau 6 kali, 7 kali lah. Untuk apa? Soalnya kan muridnya juga banyak kan. Oh iya. Kalau misalnya yang semasa pesantren kilat ya, terus yang non muslim berarti kan libur kan ya, Dak? Iya. Apa dikasih tugas tuh biasanya? Biasanya yang non muslim pun juga dikasih tugas. Iya, kalau misalnya di sekolahan dari juga agama dikasih tugas gitu ya. Nggak mungkin dia libur sih, tetap masuk aja. Tapi emang beda agenda gitu, beda kegiatan. Kalau kita mengaji, kalau dia ya tidak tahu sih. Pertanyaan sebagai pembicara, bagaimana rasanya menerima komunikasi yang tidak menunjukkan rasa hormat? Menurut saya komunikasi seperti tadi itu kurang baik sih ya, soalnya kita asik sama satu orang atau beberapa orang, sedangkan yang lain gak diajak ngobrol. Jadi kayak canggung gitu. Kalau misalnya kita jadi orang itu juga kita bakalan apa ini harus kita lakuin. Kita canggung, gak diajak ngobrol, gak enak juga sama yang lainnya. Sekarang pertanyaan untuk sebagai pendengar ya, bagaimana rasanya tidak dihormati sebagai pendengar? Tadi pas suasana seperti tadi itu tidak enak, canggung, terus juga merasa nggak dihormatin gitu, nggak diajak ngobrol kan, kayak asik sendiri tuh sama yang satunya, yang berdua nih nggak diajak kan, jadi kayak ini tuh ngehargain nggak sih sebenarnya. Kurang deh pokoknya, suasana kayak gitu tuh nggak enak, kayak membuat pertemanan juga kayak ini kayak dia punya circle gitu. Kayak ya nggak dianggap lah gitu.